Baiklah, kemudian kita lanjutkan dengan kaidah yang kedua, yaitu al-murakkabul idhofi, tarkib idhofi atau frasa idhofi. Di awal tadi sudah saya contohkan satu kalimat yang di dalamnya ada tarkib idhofinya, yaitu yang saya tulis dengan warna biru, kalimah kurotal qadami. Ini adalah contoh tarkib idhofi dalam satu kalimat, marasab tolibul jadidu kurotal qadami. Mari kita perhatikan dengan seksama agar bisa membedakan antara tarkib nakti dan tarkib idhofi. Bagaimana perbedaan yang sebenarnya? Kalau persamaannya sudah dijelaskan di awal, ya, semuanya tarkibnya atau gabungan dari dua kata isim, sama-sama gabungan dari dua kata isim. Tarkib an-nakti juga gabungan dari dua isim, tarkib idhofi juga gabungan dari dua isim. Itu persamaannya. Tapi perbedaannya ya pasti ada. Mari kita sama-sama pahami lebih detail. Baik, ya, ini kurotal qadami adalah tarkib idhofi. Kalimah yang pertama kurota. Kurota itu berbentuk isim, tapi isimnya nakirah. Kemudian i'rabnya hasabu mauqi'i i'rabihi. I'rabnya mengikuti kedudukannya dia dalam kalimah. Kebetulan di sini dicontohkan di i'rab nasab fathah karena dia menjadi maf'ul bih, ya, dari fi'il fa'il marasab tolibu. Maka di sini dicontohkan dengan i'rab nasab. Jadi kata yang pertama, kalimah isim yang pertama berbentuk isim nakirah, i'rabnya menyesuaikan kedudukannya. Kemudian yang kedua al-qadami, ya. Kata yang kedua dalam tarkib idhofi, ya, itu isimnya berupa isim ma'rifah, isim ma'rifah. Kalian saya yakin masih mengingat pelajaran tentang isim nakirah dan isim ma'rifah pada saat kelas 10 di semester pertama dulu, ya, isim ma'rifah itu jenisnya banyak sekali. Kemudian yang kedua, i'rab kata yang kedua ini atau isim yang kedua ini, ya, harus di-i'rab dengan jer atau majrurun daiman, ya, dijerkan selamanya. Tarkib idhofi ini, kata yang pertama, isim yang pertama itu disebut dengan mudhof, ya. Kemudian isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih, ya. Sehingga, ya, tarkib ini dikenal dengan tarkib idhofi atau al-murakkabul idhofi. Untuk bisa memahami dari tarkib idhofi ini bisa kalian perhatikan sebagaimana tadi di tarkib an-nakti, ya, detail kaidahnya idhofah, maaf itu ada salah huruf double fa, idhofah atau idhofi. Takrifnya, ya, ini tarkib sederhananya, tarkibul ismi bil ismil akhar linailil makna. Ini takrif sederhana dari saya, ya, yaitu gabungan isim dengan isim yang lain untuk memperoleh satu arti, ya. Jadi tarkib idhofah itu adalah gabungan, ya, satu isim dengan isim yang lain yang salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh satu makna.
itu tarkib idhofi. Tarkibnya atau susunannya, kalimat yang pertama disebut dengan mudhof, tadi sudah dicontohkan. Kalimat yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Bagaimana ketentuannya? Syurut min hadza tarkib. Ketentuan dari tarkib ini adalah yang pertama mudhof. Mudhof itu tadi sudah dicontohkan berbentuk isim nakirah, tapi isim nakirah yang tidak ditanwinkan, ya, tidak menggunakan tanwin. Ya, contoh tadi kurotal qadami. Kata kurota, ya, kurota kalau tanpa al qadami itu dibaca tanwin, kurotan atau kurotun. Tapi dia kedudukannya sebagai mudhof, maka isim nakirahnya tidak ditanwinkan, isim nakirah, ya, mudhof. Kemudian yang kedua, yu'rabu bihasabi mauqihi fil jumlah. I'rabnya mudhof itu menyesuaikan, ya, dia dalam kedudukan di kalimat, ya. Jadi tidak baku dalam satu i'rab, ya. Jadi nanti bisa berupa rofa, bisa berupa nasab, bisa berupa jar. Yang saya contohkan tadi di atas itu berupa nasab karena dia menjadi maf'ul bih, ya, kurota. Suatu saat nanti dia bisa kurotu, bisa kuroti, ya. Itu i'rabnya mudhof. Kemudian untuk mudhof ilaih ketentuannya harus berbentuk isim ma'rifah. Tadi contohkan al-qadami. Al-qadami itu isim ma'rifahnya isim ma'rifah bi'al. Kemudian yang kedua, i'rabnya harus di i'rab jar atau majrurun abadan. Harus i'rabnya jar, ya, jar selamanya. Tidak bisa i'rab yang lain. Ini mudhof ilaih. Jadi ini ketentuan tarkib idhofi. Dari penjelasan di awal ada tarkib na'ti dan yang kedua ada tarkib idhofi. Ya, di sini kita bisa membedakan bagaimana, ya, tarkib na'ti tadi dan bagaimana tarkib idhofi tadi. Yang sekilas di awal tarkib itu tidak jauh berbeda, ya, sekilas tidak jauh berbeda karena frasa yang na'ti maupun frasa yang idhofi sama-sama gabungan dua isim, ya, tetapi beda tujuan dan beda bentuk yang sebenarnya. Baiklah, ini untuk pertemuan pada kesempatan kali ini materi al-qaidah mudah-mudahan bisa dipahami, ya, kalau banyak salah saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti kalian bisa lanjutkan di latihan pada buku yang sudah kalian download di pertemuan pertama kemarin. Baiklah, Assalamualaikum, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dunya wal akhirah. Nah, tadim bihamdillah alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa wa ma'an najah, sampai jumpa kembali. Semoga kalian sukses dan selalu diberi kesehatan. Afu minkum khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.